Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Sudah lama ya saya nggak melanjutkan tutorial membuat aplikasi online grosir karena kerjaan saya minggu-minggu ini terlalu banyak ya, makanya nggak sempat untuk membuat part 4-nya. Oke, kita langsung aja ya. Kemarin kita sudah membuat halaman ini, jadi sudah bisa ya halaman home-nya. Lalu ketika diklik juga sudah ada detailnya. Tinggal teman-teman sesuaiin aja dengan desain. Misalnya ada yang kurang, tinggal ditambahin aja. Sama caranya sama. Oke, di sini kita di bagian ini kita tambahin ya buat tombol back sama ini. Sepertinya kita harus sesuaikan dengan gambar ya. Ini juga harusnya bagian ini itu bisa di scroll. Oke. Oh ya, sebelum lanjut ya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya untuk mensupport channel ini. Oke, langsung saja kita lihat desain kita dulu. Kita akan menyesuaikan dengan ini. Jadi kemungkinan ini dia akan ketika di scroll ke atas, jadi tombol back sama ininya enggak ikut ke scroll. Jadi ini kita perbaikin dulu, baru kita lanjut ke halaman explore dan list dari si produknya. Oke, kita langsung ke codingan. Di sini saya lihat dulu di bagian produk detail ya. Di sini ada ini. Jadi ini sekarang kita akan buat dia jadi absolute. Kita pindahin dulu bagian ini ke sini. Kita buatkan dia oke. Kita pindahin ke sini dulu. Oke. Nah, di bagian headernya kita absolute. Oke, ini udah absolute ya. Ini udah absolute. Jadi kita coba tambahkan z index dulu. Jadi 1. Oke. Ini udah ya. Nah, ini sudah dia tidak ikut, jadi tinggal kita tambahkan navigation back-nya. Oke, di bagian ini kita tambahkan dulu. Di sini harus ada navigation. Nah, lalu di sini juga kita tambahkan touchable opacity-nya ya. Opacity, lalu kita kasih on press. Dia navigasinya back ya. Navigation go back. Oke. Coba kita tes. Nah, dia ketika kita klik sini dia lanjut ke back ya. Oke, ini udah selesai. Tinggal teman-teman sesuaiin aja ya, seperti yang saya bilang di part 3 itu. Ini bagian ininya tinggal teman-teman sesuaiin. Jadi slashingnya sama aja, cuman tinggal teman-teman kreasikan. Ketika dia di halaman list grosirnya, dia UI-nya seperti ini. Jadi tinggal teman-teman sesuaiin aja. Nah, kita lanjut ke halaman explore. Di explore ini kalau kita lihat ya, search-nya ini sama dengan search yang ada di home-nya. Jadi ini nanti kita ekstrak si kode dari share store-nya ini ke komponen. Jadi komponen ini bisa kita pakai nanti di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini. Jadi dia search-nya, komponennya ini
bisa kita buatkan satu komponen aja, nanti dipakai di find product, terus di sini juga sama gitu. Oke, kalau kita lihat si search-nya cuma dipakai di situ ya. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita ekstrak ini dulu, kita pisahin dari komponen home screen-nya. Jadi biar si komponen search ini bisa dipakai di find product dan halaman ini sama ya. Oke, coba kita lihat di bagian home screen, kita ambil ini, nah kita pindahkan ke sini, search box, kita namakan search box aja ya. Oke, kita tambahkan function, lalu di sini kita paste yang tadi. Nah, untuk bagian ini kita tinggal copy dari sini, karena bagian itu kalau kita lihat di sini, kita ambil icon dulu, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu juga kita butuh text input. Jadi di text input ini kita sama stylenya. Oke, di sini kita ambil stylenya yang di bagian home screen. Oke, ini kita copy aja dulu, nanti kita hapus yang kita nggak gunakan. Oke, sini style sheetnya kita import dari React Native, brand like-nya juga dari color. Nah, di bagian ini kita hapus karena dia tidak ada. Oke, nah setelah kita tambahkan seperti ini, kita tinggal panggil di sini. Jadi ini kita tidak butuhkan. Oke, ini kita nggak butuhkan. Lalu di bagian sini kita tinggal search box kayak gitu. Oke, nah ini sama ya, padahal komponen yang kita gunakan kita sudah pisahkan ke sini. Nah, lanjut kita buat halaman explore. Kita buat namanya explore screen. Oke, kita rnf. Oke, nah bagi teman-teman yang mau pakai plugin itu yang tadi, biar kita tidak tulis import ini otomatis, teman-teman bisa ke halaman extension, teman-teman cari ini ya, teman-teman pakai ini React Native snippetnya. Jadi teman-teman nanti tinggal tulis, tinggal baca aja sih snippet yang ada, yang disediakan dari si React Native snippetnya ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menulis satu-satu di bagian seperti ini. Misalnya kita mau import view-nya di React Native, kita harus tulis ya kan, untuk mulai penulisan seperti itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman install aja bagian extensionnya. Oke, lanjut. Di sini kita tambahkan bagian kalau kita lihat di sini kita butuh save review. Nah, oke. Lalu kalau kita lihat desainnya, dia ada find productnya sama seperti home screen-nya. Oke, di sini kita, nah di bagian ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat title-nya ini fontnya sama nih. Kita bisa buat komponennya, jadi biar kita nggak setting terus nih si fontnya berapa, jadi kita samain aja. Nanti kita bikin di sini namanya
tipografi gitu, tipografi .tsx, tipografi. Nah di sini kita sama. Nah kita tinggal ambil dari yang pernah kita buat, seperti halaman ini. Oke. Kalau kita lihat di sini, oke, kita ambil dari ini aja ya. Kita nanti samain font height-nya, font weight-nya sama font height-nya. Nah, di sini tinggal kita kasih interface. Di sini kita tambahkan teks. Oke, kita kasih string. Di sini kita kasih props. Kita panggil interface-nya. Nah, di sini kita tampilkan props text-nya. Oke. Nah, di bagian ini kita sesuaikan aja fontnya, ukurannya berapa, ukurannya 20, font style, font size 20. Oke, supaya ini aja dulu ya, kita hapus ini. Oke, di sini kita di bagian explore. Yang pertama yang harus kita buat adalah tipografi, lalu teks. Nah, teksnya isinya find products. Oke, find products. Oke. Nah, di bagian routingnya kita benerin dulu. Yang harusnya kita tampilkan adalah di bagian itu, di bagian explore, yaitu explore script. Oke, ini udah ya. Nah, kita tinggal posisikan dia ke tengah. Di sini kita tambahin dulu seperti ini, teks typo, lalu kita tambahkan, bisa nggak seperti ini ya, bentar, kita tambahkan teks view, text style. Oke, di sini bisa seperti ini. Ini bisa eksternal ya. Text style. Oke, di sini kita tambahkan dulu harusnya style aja. Di sini kita nggak usah. Oke, di sini kita tambahkan style aja, jadi yang mengembalikan yang tipenya sama dengan text style kita. Di sini kita coba keluarkan crop style. Oke, di sini berarti kita tambahkan dulu
opsional. Di sini stylenya text align center. Oke. Coba kita lihat dulu. Oke, udah bener ya. Nah, di sini ada search boxnya. Oke. Nah, ternyata di sini perlu penyesuaian. Ini dia sepertinya nggak tampil search boxnya. Kalau kita lihat di home tampil home screen. Kalau kita lihat bentar. Oke. Di sini perlu kita tambahkan warnanya dulu. Style satu, background color white. Oke. Oke, udah ya. Di sini search store. Nah, tinggal kita tambahkan list kategorinya ya. Ada price spread, terus meat and fish, bakery dan snack. Ini kategori makanannya ya. Ketika dia diklik baru list makanannya bakal muncul. Oke, kita buat aja langsung di sini. Oke, di sini kita tambahkan playlist. Terus kita kasih datanya. Untuk sementara kita data dummy aja. Di sini cons data sama dengan di sini key-nya kita kasih nama kategori aja, kategori, terus makanan. Sini banyak. Ini hanya data dummy ya. Oke. Nah, di sini kita bagi datanya. Lalu kita ekstrak. Dan kasih menutup. Oke. Sorry, kita render ya, bukan di ekstrak. Lalu di sini ke ekstraktornya bisa kasih item index, kita return jadi string agar dia tidak ada warningnya ya. Nah, setelah ini kita tambahin, kita juga perlu menambahkan 6 kolomnya. Jadi fungsi dari 6 kolom sini nanti dia akan membuat 2 kolom di sini ya. Jadi dia otomatis, jadi di sini sama kayak flex wrap lah kalau di Flexbox-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bagian ini kita kasih 2. Lalu nah di sini kita kasih style
background colornya kalau kita tes ya, kasih misalnya yellow atau black gitu. Di sini perlu kita tambahkan flex 1, low height-nya 100. Nah ini kita kasih margin horizontalnya 2, terus bottomnya margin bottom 2 juga. Nah kalau kita lihat kan dia jejer 2 kolom 1 2. Nah setelah ini kita harus tambahkan random color ya, karena ini beda-beda warnanya. Jadi kita buat di sini di colors kita tambahkan export generate RGBA. Kita buat generate RGBA nya. Nah di sini kita kasih yang pertama, kita perlu definisiin R nya ya, harus sama dengan floor, lalu kita kasih random. Nah kita kalikan 127 plus 1. Oke, sama greennya juga sama ya. R itu red ya, RG itu green, B nya blue. Nah setelah kita tambahkan itu, lalu kita perlu mereturn di sini RGBA. Nah kita masukkan R nya, R itu sama G nya B, lalu kita tambahkan opacity-nya misal 0,5. Oke, di sini kita objek aja. Yang pertama yang perlu kita return adalah background colornya, karena background sama bordernya ada perbedaan opacity ya. Color kita tambahkan yang tadi. Nah border colornya kita nggak usah memberikan opacity. Oke. Nah setelah itu coba kita tambahkan di home screen-nya, di explore-nya. Di sini kita langsung panggil generate RGBA. Oke, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini udah sama ya. Nah tinggal kita kasih dia border width-nya 1. Nah kalau kita lihat ini udah mirip ya, cuman kita tinggal tambahkan sesuai ukurannya. Jadi kalau cardnya height-nya 189. Oke, kita tambahkan di sini height-nya kita tambahkan. Nah di sini juga perlu kita tambahkan 10. Nah di sini juga kita tambahkan 5. Nah
di sini juga kita perlu tambahkan stylenya, padding horizontal 20. Nah, ini udah ya. Di sini juga kita hilangkan scroll ininya, vertikal, so vertical indikatornya kita false aja. Nah, ini sudah ya. Terus kita perlu tambahkan border, radiusnya sama dengan card yang ini. Dia radiusnya kalau kita lihat 18. Oke. Nah, udah sama ya. Tinggal kita tambahkan, misal di sini kita ambil press ya, kita copy. Oke, di sini kita copy pressnya. Nah, terus kita coba tampilkan di sini. Di sini kita panggil teks, lalu kita tambahkan item kategori. Oke, ini udah ya. Kita kasih paddingnya 40, ini horizontal 40. Nah, ini udah ya. Terus kita perlu juga alignnya, itemnya center, justify content center. Oke, nah ini sudah. Jadi tinggal kita misalnya tambahkan, kita cari ya, ini coba kita cari, kita ekspor aja desain, lalu kita pilih. Nah, oke. Hasil ekspornya kita atau kita coba cari gambar aja ya, tapi ini pakai PNG sih. Biar sama, kita copy aja dari hasil ekspor yang tadi ya. Oke, silahkan teman-teman ekspor sendiri ya. Aku di sini udah mengekspor gambarnya satu ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja. Oke, lalu kita coba tambahkan di sini. Kita import from. Di sini kita ini dulu ya.
kita tambahkan image png. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini juga ada gambar. Ini kita pakai ini ya. Nah, di bagian ini kita tambahkan image, lalu kita panggil dari 4. Oke, terus di sini juga kita butuh 5. Kita butuh lagi 4. Oke, ini kita copy aja biar sama. Oke, udah sama ya. Tambahkan satu lagi. Oke, di sini kita perlu ganti nama-namanya. Ini kita copy, biar bagus ya. Ini sebenarnya nanti kalau ada teman-teman punya API, tinggal teman-teman nggak pakai itu aja, nggak perlu bikin static data static kayak gini ya. Oke, sebagai contoh aja seperti ini, lalu kita tambahkan di sini image-nya, image, lalu source, lalu item image. Hacknya jangan lupa kita kasih sesuai gambar 93 ya. Style with 93, hack juga 90. Kalau kita lihat 93. Oke, nah seperti ini. Kita juga perlu resize mode-nya konten. Nah, seperti ini udah sesuai. Lalu di sini juga kita perlu menambahkan. Oke, ini udah sama ya. Nah, tinggal teman-teman ini sesuaiin aja dengan desainnya ya. Misalnya mau gambarnya biar bagus, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Seperti itu ya. Nah, ini kita sudah sesuai. Ini udah jadi ya, bagian explore-nya kita sudah jadi. Nah, sekarang kita akan buat, ketika dia diklik, dia akan tampil ke sini, ke halaman detail dari si kategorinya. Jadi kategori itu akan menampilkan list produk yang berdasarkan kategori dia. Oke, kita langsung. Di sini kita perlu menambahkan nama ininya, kita explore detail, explore detail.tsh. Oke, di sini kita langsung explore detail. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada halaman search-nya. Nah, search-nya ini dia akan dia tidak akan bisa di scroll ya. Nah, kita tambahkan dulu save review-nya. Oke, lalu kita tambahkan di sini view. Di sini kita tambahkan position
absolute, lalu left-nya 0, right-nya 0, top-nya 0. Nah setelah itu kita panggil search book-nya. Oke. Nah kita tambahkan, ketika ini diklik dia akan mengarahkan ke explore detailnya. Di bagian sini kita ganti dia jadi touchable opacity. Nah kita tambahkan on press, kita tambahkan navigate navigation, navigate to explore detail. Oke, nah di bagian itu kita juga jangan lupa navigation. Oke, nah coba kita tambahkan dulu. Di bagian sini kita perlu menambahkan explore detailnya. Explore detail. Di sini juga explore detail. Nah kalau kita klik, nah dia akan muncul seperti ini. Kita juga butuh di sini pewarnaannya ya. Oke, di sini kita copy. Oke, coba kita lihat ya. Nah ini udah ya, tinggal kita tambahkan topnya 20 atau 30 aja. Save. Nah di sini kita perlu menambahkan atlist ya, sama seperti yang tadi kita tambahkan. Nah harusnya di sini kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat dulu ya cardnya. Nah cardnya ini dia sama dengan card yang di sini, jadi kita tinggal manggil card yang pernah kita buat. Kayak di sini kita belum memisahkan ya cardnya. Nah di sini kita pisahkan dulu ya, card yang di home yang pernah kita buat itu kita pisahkan dulu ke halaman nanti yang ini ya, yang pernah kita buat di home screennya. Kita pisahin, kita ekstrak dulu agar jadi point satu komponen maksud saya. Oke, kita di sini buat namanya product card. Lalu kita di sini tinggal nah kita hapus on press-nya juga kita ganti jadi di sini kita buatkan interface i product card, lalu di si on press-nya kita kasih white. Oke, lalu card style. Card style-nya nanti pakai di sana. Index, number, kita kasih number, lalu image kita kasih string, lalu di sini title-nya title string. Oke,
price, kita tambahkan price nya number atau string aja dulu ya. Oke, atau numbernya kita biarin aja. Nah di sini kita perlu mengkondisikan di product card. Nah di sini kita props title, di sini kita kasih opsional aja ya, karena kita belum ada datanya, jadi biar kita nggak capek. Nah di sini oke, green. Oke, di sini kita juga perlu copy ini. Oke, di sini kita hapus. Oke, ikonnya juga kita tambahkan di bagian sini. Oke, props index, lalu props image, atau kita kalau image-nya juga perlu kita tambahkan seperti ini. Oke, image-nya juga kita jangan lupa import props on face. Oke, di sini kita di sini juga memanggil ini product card, lalu on face-nya kita copy dari sini. Oke, nah ini kita hapus, kita komen dulu ya. Ini yang dibutuhkan adalah indeks yang pertama, indeks, terus kita butuh lagi price. Kita opsionalkan aja semua, price nya juga, karena belum ada datanya ya, makanya saya seperti ini. Biar saya nggak tulis ini, bikin data dummy-nya banyak banget. Oke, seperti ini udah. Coba kita price nya nggak perlu kita tambahkan. Oke, nah key-nya index. Oke, di sini kita perlu menambahkan ini ya, kita copy aja bisa di explore detailnya, render item, lalu sini item, kalau kita return ya, return item product card. Oke, ini di sini kita pakai item, navigation-nya. Oke, di sini juga kita pakai items. Oke,
Di bagian itu kita jangan lupa kasih ke ekstraktornya juga. Aduh, sorry, ini salah ya pantesan. Di sini 6 columnsnya baru kita kasih 2 item. Oke, di sini kita udah menambahkan itu. Zip ini kita z indeksnya 1. Nah, oke, di bagian ini kita perlu samain seperti ini, kita copy aja. Oke, ini caranya adalah content center atau bisa pakai horizon center. Oke, sepertinya di bagian ini kita perlu nah, di bagian ini perlu kita tambahkan style ya. Oke, di sini kita sepertinya menambahkan props style aja. Di sini stylenya kita kasih data view style. Oke. Nah, kalau di home screen itu kita perlu menambahkan stylenya ini. Oke. Oke, seperti ini. Perlu juga kita menambahkan di bagian product card ini margin right-nya. Oke, di sini kita tambahkan aja margin right. Nah, seperti ini. Kita kalau nanti lihat di home screen ya akan sama ya.
Oke, di sini udah. Oke, bagian ini sudah kita kerjakan ya. Bagian ini dengan halaman itu ya, kalau kita lihat ya, ini kita perlu menambahkan halaman searchnya. Ini udah sama ya sebenarnya. Kalau kita lihat, oh iya, ini ketika ini diklik maka ini yang akan muncul ya. Kalau kita klik ini doang, dia munculnya seperti ini. Dia kalau kita lihat ya, oh oke, sorry. Jadi ketika ini diklik maka dia akan berganti seperti ini tampilannya. Ini udah sama ya sebenarnya, cuman ini menampilkan list produknya. Harusnya kalau kita desainnya ini sebenarnya harusnya nggak ada, karena ini udah mewakilkan. Oke, ini kita hapus saja karena kita sepertinya itu nggak butuh, karena ini udah kita buat. Oke, seperti itu ya. Kita tinggal tambahkan back sama filternya. Oke, kita lanjut. Di sini kita tambahkan
icon sama seperti yang di ini ya, yang di detail kita copy dari sini. Nah ini kita copy aja, explore detailnya kita tambahkan sesuai capacity-nya. Di sini kita import material icons from area vector icon. Oke. Nah, di bagian ini kita tambahin next direction-nya. Di sini kita tambahin view. Sebenarnya kalau mau bagus kita kirim style ke sini ya. Oke, kita kirim aja caranya. Di bagian ini oke, di sini kita kasih aja, nggak usah ini style gitu. Oke, kita kasih dia view style. Kita kasih interface box aja di sini, box interface box style view style. Oke. Nah, di bagian ini kita siap-siap. Kasih stylenya flex 1. Oke, di sini kita perlu menambahkan origin itemnya center ya. Nah, sudah kelihatan ya. Terus leftnya 10, rightnya juga 10. Kalau kita back, oke, ini udah ya. Tinggal teman-teman sesuaiin aja sebenarnya. Ini kita kasih background color white. Oke. Nah, tinggal teman-teman sesuaiin aja dengan desain. Ini topnya 70. Oke. Nah, di sini ada. Setelah ini kita juga perlu menambahkan filter ya, icon filter. Kita pakai ini aja ya, filter list. Nah, seperti ini. Kita kasih di sini 15 saja. Oke. Bagian ini sudah, tinggal kita tambahkan bagian filternya ya. Di sini kita tambahkan filter detail.
Oke, karena terlalu ribet ya, saya tidak akan terlalu banyak berbicara ketika saya membuat filternya ya. Oke, lanjut.
Oke, teman-teman, di sini sudah jadi ya, tinggal teman-teman sesuaiin ya. Karena di sini tinggal teman-teman tambahin nih, kayak brand ini tinggal masalah data aja ya. Oke, ketika ini diklik nanti dia akan kembali lagi ke halaman yang tadi. Oke, sini navigation go back. Nah, seperti ini. Oke, ketika dia klik, nah halaman ini sudah jadi ya, tinggal beberapa halaman lagi. Di sini ada checkout, terus di sini ada mechat ya. Ini kita akan buat di video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu video tutorialnya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like and share ya. Thank you, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.